Dan yang paling gila, I think the cherry on top is that banyak banget fans-fansnya Cameron yang malah menyalahkan korban dengan alasan kenapa dia nggak lihat kanan kiri dulu sebelum menyeberang. Hah, gila banget. Hey guys, it's Nasi and welcome back. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys. First of all, how are you guys? Gimana kabarnya? Coba komen di bawah. Semoga baik-baik aja, semoga selalu happy, dan semoga selalu ready untuk membahas hal-hal gila bareng aku. Video hari ini adalah part 2 dari video kriminal-kriminal yang punya banyak fans. Di part 1 kita bahas nama-nama ini, tapi di part 2 kita punya orang-orang yang gak kalah ceritanya. Kenapa ada orang-orang yang sudah jelas melakukan tindak kriminal, sudah didakwa bersalah, masih punya fans dan punya banyak fans? Kira-kira apa faktor X-nya? Langsung aja kita bahas. So without any further ado, let's get to the list. Kita akan mulai video kali ini dengan Richard Ramirez. Richard Ramirez ini adalah seorang bayaran kayak Ted Bundy yang kita bahas di part 1. Dan salah satu yang paling ikonik dalam sejarah Amerika Serikat. Nah, dia ini melakukan aksinya di tahun 80-an. Dan biasanya dia beraksi di malam hari sampai memberikannya julukan ikoniknya The Night Stalker. Nah, dari tindak kriminalnya tersebut, Richard telah menghabisi 14 nyawa guys. Dan gak hanya menghabisi nyawa, dia juga terlibat dalam 30 kasus penyiksaan dan juga pelecehan. Seumur hidupnya, Richard juga dikenal sebagai seorang pengguna narkoba yang berat. Dan Richard juga sangat tertarik sama satanisme. Dan atas kasus kriminalnya, pada tahun 1989, dia akhirnya guys dijatuhi hukuman eksekusi. Tapi saat dia menunggu waktu eksekusi, Richard malah kehilangan nyawanya di penjara karena kanker. Nah, yang menarik tentang Richard Ramirez itu adalah fakta bahwa walaupun pas dia pertama ditangkap banyak banget orang yang kaget dong dan benci banget sama Richard, tapi muncul juga fans-fans fanatik yang suka dan tergila-gila sama Richard karena dia dianggap ganteng dan beraura. Padahal estetikanya lebih ke aur-auran. Nah, saat proses pengadilan, banyak banget nih perempuan-perempuan yang berbaris guys di depan gedung pengadilan, berharap bisa catch a glimpse atau bisa ngeliat sedikit gitu dari Richard Ramirez. Dan dia emang estetikanya tuh kayak bad boy gitu, pakai kacamata hitam pas datang ke pengadilan, terus kayak nggak peduli, rambutnya rada berantakan. Dan itu bikin banyak banget perempuan tergila-gila sama dia. Bahkan banyak yang bilang ketika Richard lewat, suasananya tuh jadi kayak sirkus. Seakan semua perempuan-perempuan ini lupa apa yang pernah dilakukan sama Richard. Everyone makes him look so bad, you know, but I know that he's a nice person because I've met him and I know. He's convicted of 13 murders. I know. But he's really a nice guy. When I went to go visit him, I asked him, you know, I said, how many other girls visit you? I want to know. And he kind of laughed and said, there's 2, but I already know them and I've known them for a while and they're just like acquaintances and, you know, kind of, you know, make me think that and believe like I was like the only one that he liked that was visiting him. How do you respond to people who are going to think you're crazy for this? I'll just say that they just don't understand. Bahkan ketika dia di penjara itu banyak banget orang ngirimin surat dan juga foto-foto kepada dia. Banyak yang datang ke penjara bilang bahwa mereka nggak percaya dia bersalah. Banyak perempuan-perempuan yang mengaku memaafkan aksinya dia. Padahal mereka juga nggak ada hubungannya sama korban-korbannya Richard. Bahkan ada seorang penggemar yang menunggu di luar penjara dan bilang, saya hanya ingin melihat seperti apa penampilannya. Menurut saya dia tampan. Ada juga seorang musisi gothic death rock, Eva O, yang sampai mengirimi Richard 31 surat guys. Dia bilang dia tertarik banget sama Richard karena Richard tuh punya aura kegelapan yang tertentu gitu. Pernah suatu ketika Eva ketemu sama Richard di penjara, Eva bilang bahwa Richard itu pria yang sangat tampan dan sangat menarik. Sampai mereka berdua nih akhirnya berhasil berteman guys, si Richard sama si Eva. Dan akhirnya Eva menulis lagu yang berjudul The Night Stalker. Dan saking banyaknya fansnya Richard Ramirez guys, Richard akhirnya juga menikah dengan salah satu penggemarnya, Doreen Leo. Dan si Doreen ini bilang, ketika saya bertemu dengannya, saya tahu dia adalah orang yang tepat untuk saya.
My God, aku tahu ya cinta itu buta, tapi please butanya dipilih-pilih dikit gitu. Apalagi orang-orang ini udah tahu apa yang pernah dilakukan sama Richard Ramirez, separah apa kasus-kasusnya dia, dan separah apa korban-korbannya harus menderita. Mereka masih bilang bahwa mereka memaafkan, mereka ngefans dan lain-lain. Semoga semua yang ngefans sama Richard Ramirez setidaknya digentayangin sekali 2 kali. Gila, kriminal punya fans. Next. Next ada Charles Manson. Kriminal yang satu ini sedikit berbeda guys sama yang lain-lain kita bahas, karena dia bukan saja memiliki penggemar setelah dia melakukan kejahatan, tapi dia malah melakukan kejahatan bersama para penggemarnya. Charles Manson ini adalah seorang pemimpin kultus, pemimpin sekte yang bernama Manson Family. Manson Family ini dia bentuk di tahun 1960-an. Charles percaya bahwa dia adalah seorang mesias baru, dan setelah serangan nuklir, dia dan pengikutnya itu akan diselamatkan dengan bersembunyi di dunia rahasia yang terletak di bawah gurun. Gurun mana? Nggak tahu kan, ceritanya dia yang buat ya. Nah, Charles merekrut anak-anak muda, terutama perempuan muda dari kelas menengah, dan dia berhasil mengajak kayak 100 member, udah kayak MLM. Tapi yang membedakan Charles juga, dia tuh berhasil mengeksploitasi subkultur hippie, yang mana pada saat itu lagi rame banget kan, banyak banget orang yang tertarik nih sama kebebasan dunia orang-orang hippie. Jadi sektenya Charles beda sama sekte-sekte lain karena dia tidak mengekang, malah memperkenalkan gaya hidup cinta bebas. Jadi keseharian mereka nih dalam sekte ini adalah pesta musik, minum obat-obatan terlarang, dan juga cinta bebas. Sabep, babe. Daniel Kane, seorang dosen sastra dan budaya Amerika, mengatakan bahwa Charles itu memiliki aura yang hanya dimiliki oleh 1/1000 dari 1% orang. Kalau anak-anak tahun 60-an, mereka kakek nenek sekarang udah aki-aki, bilangnya tuh the vibes. Dan kemanapun Charles pergi, bakal ada orang-orang yang tertarik nih sama ideologi-ideologi dia. Nah, yang gila dan plot twist adalah bukan saja dia membuat sekte ini untuk bersenang-senang, melakukan cinta bebas berpesta dengan obat-obatan terlarang, tapi di tahun 1969, Charles menggunakan pengikutnya, tepatnya 4 pengikutnya, untuk menghabisi beberapa orang di Hollywood. Korban pertamanya adalah Sharon Tate, istri dari sutradara ternama Hollywood, Roman Polanski. Sharon pada saat dihabisi itu lagi hamil 8 bulan, dia 16 kali di rumahnya dan dihabisi beserta 3 orang lainnya yang kebetulan pada saat itu juga lagi ada sama Sharon. Nah, di tahun 1970 Charles akhirnya ditangkap, dan selama persidangan dia malah merilis album yang berjudulkan Lie untuk mengumpulkan uang, dan digunakan tuh uangnya untuk membela dirinya. Walaupun dari 2000 eksemplar yang kejual tuh sekitar 300 doang. Meskipun begitu, pengikutnya itu masih setia banget sama si Charles Manson. Saat persidangan digelar, dia sempat muncul dengan tanda X yang dia ukir di dahinya, dan ini dicontoh juga sama para pengikutnya. Mereka juga mencukur kepala mereka, abis itu duduk di luar gedung pengadilan. Gila gak? Maksudnya kayak it's one thing ya, dia bikin sekte untuk senang-senang, itu satu hal. Tapi kalau bikin sekte untuk tiba-tiba menghabisi orang lain, itu kayak, hah? Dia ngumpulin pengikut apa calon oknum? Next ada Yuka Takaoka. Yuka Takaoka ini adalah seorang perempuan Jepang yang bekerja sebagai seorang manajer klub. Yuka mendapatkan julukan yandere, sebuah istilah untuk orang yang terobsesi dan juga posesif terhadap orang yang disukainya secara berlebihan. Julukan ini dia dapatkan setelah dia menghabisi nyawa kekasihnya sendiri guys, yang bernama Phoenix Luna. Luna ini adalah seorang pegawai bar yang bisa dibilang paling populer di barnya. Nah, pada 23 Mei tahun 2019 jam 4 sore, polisi menemukan Yuka terduduk di lantai lobi tempat tinggalnya, dan pada saat itu dia sedang menelpon sambil merokok dengan keadaan kaki dan tangannya itu sudah berlumuran cairan merah. Dan dia nggak sendirian, di sebelahnya ada Luna yang udah terkapar lemah dengan luka senjata tajam di bagian perutnya. Nah, tentunya orang bertanya-tanya dong, apa nih yang terjadi sama mereka? Setelah diinterogasi, Yuka akhirnya mengaku bahwa dia yang menyakiti pacarnya. Dia bilang bahwa sebelum dia melakukan aksinya, dia menemukan foto-foto di HP Luna yang memperlihatkan Luna itu sedang menghibur wanita lain saat bekerja. Yuka mikir bahwa Luna itu selingkuh.
Akhirnya Yuka nunggu Luna tidur, dan saat pacarnya tidur, Yuka langsung melukai perutnya Luna menggunakan senjata tajam. Yuka tuh bilang bahwa dia tuh cinta banget sama Luna, makanya dia mau mengakhiri hidupnya Luna. Dia juga bilang bahwa awalnya tuh sebenarnya dia berniat untuk menghabisi dirinya juga, menghabisi hidupnya untuk menyusul Luna. Long story short, pokoknya dia ditemukan telah menghabisi pacarnya sendiri. Dan apa yang dilihat sama netizen guys, tanggapan dari pengguna-pengguna internet yang baik dan budiman terhadap kasus yang sangat mengerikan ini, di mana seseorang menghabisi nyawa pacarnya sendiri. Orang-orang bilang bahwa Yuka itu cantik. Bahkan banyak yang bilang bahwa Yuka ini terlalu cantik untuk menjadi seorang kriminal. Banyak yang terpesona sampai akhirnya jadi fans. Muncullah gambar-gambar fan art di internet, meme, editan-editan video yang dibuat sama fans-fansnya dia. Jadi fans-fansnya bahkan tidak mempedulikan esensi dari kasusnya yang sangat mengerikan ini, dan meromantisasi bahwa dia mencintai sampai rela menghabisi pasangannya dan kehilangan dia selamanya. Ini yang gila siapa? Coba komen di bawah. Sekarang, setelah dia bebas dari penjara, akun Twitch-nya itu memiliki 2.700 followers, Instagram-nya 18.000 followers, X-nya 19.800 followers, dan TikTok-nya 38.500 followers, guys. God damn. Berarti masih banyak ya fans-fansnya. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Next. Oke guys, dan yang terakhir ada Cameron Herron. Siang 23 Mei tahun 2018, ada seorang pria muda berusia 18 tahun bernama Cameron Herron dan juga teman sekolahnya sendiri namanya John Barano yang melakukan balapan liar di Bayshore Boulevard di Tampa. Jadi siang-siang dua anak ini tuh balapan liar. Nah di tengah balapan, Cameron tuh pakai mobil Ford Mustang. Itu lagi dikebutin nih sama dia. Wih, tiba-tiba guys dia ngeliat ada seorang ibu-ibu bawa stroller bayi lagi mau nyebrang. Dia langsung mencoba untuk ngerem mobilnya yang lagi melaju 72 km per jam. Dia nyoba sekuat tenaga buat nyetop mobil itu tapi nggak bisa guys. Akhirnya seorang ibu bernama Jessica umur 24 tahun dan anaknya yang baru berusia 1 tahun, Lilia, kehilangan nyawa mereka. Cameron kemudian ditangkap dan diadili dan hakim memutuskan untuk menjatuhkan Cameron hukuman penjara selama 24 tahun. Nah udah jelas ya, walaupun dia tuh nggak berniat untuk menyakiti sang ibu dan anak, tapi dia melakukan sesuatu yang sangat-sangat reckless, sesuatu yang sangat ceroboh, sampai menghilangkan nyawa seseorang. Meskipun begitu, I guess banyak orang juga yang merasa bahwa Cameron ini sebenarnya nggak niat gitu loh untuk menyakiti, dan memang dia melakukan sesuatu yang bodoh, tapi mestinya dia nggak dihukum separah itu. Banyak yang mengatakan bahwa Cameron layak mendapatkan kesempatan kedua. Tapi yang gila-gila adalah fansnya yang mengatakan bahwa dia ini terlalu imut dan cakep untuk ada di penjara. Bahkan pihak keluarganya Cameron itu cerita mereka dapat banyak banget surat dan email isinya orang-orang yang mendukung mereka, dan semakin lama jumlah surat yang datang itu membludak, tapi isinya juga semakin menyeramkan. Bahkan ibunya Cameron mengatakan bahwa sebagian besar dari surat yang datang atau dukungan buat Cameron itu udah mencapai tingkat obsesi yang tidak sehat. Ibunya bilang bahwa dia sering mendapatkan telepon dari pendukungnya Cameron di malam hari. Ada juga yang stalking keluarganya Cameron, menguntit keluarga Cameron, menyerang tunangannya Cameron, sampai ngehack akun sosial media tunangannya Cameron. Di internet juga muncul banyak banget akun fanpage buat Cameron dengan hashtag Justice for Cameron. Banyak video-video yang diedit sama fans, video-video yang meromantisasi Cameron dan ketampanannya, dan view dari video-video itu tinggi-tinggi guys, ada 17 juta views, 10 juta views, bahkan 22,7 juta views. Dan yang paling gila, I think the cherry on top is that banyak banget fans-fansnya Cameron yang malah menyalahkan korban dengan alasan kenapa dia nggak lihat kanan kiri dulu sebelum menyeberang. Hah, gila banget. Dan perlu diingat ya bahwa nggak semua negara itu kayak di Indonesia, di mana anehnya malah pejalan kaki yang menunggu mobil gitu. Salah satu culture shock aku waktu di Finland adalah kalau misalnya kita mau nyebrang, mobil dari 10-20 meter itu akan berusaha untuk stop kalau ngelihat ada orang yang berdiri di ujung zebra cross. Jadi sedikit berbeda kalau di sini tuh kita ngelihat oh mobilnya lagi melaju kencang, ya udah biarin dia dulu deh baru saya jalan. Sejatinya kalau misalkan memang dia nyebrang di tempat di mana orang boleh nyebrang, mobil yang harusnya peka terhadap pejalan kaki. Tapi gimana menurut kalian guys? Coba komen di bawah. Essentially emang ini adalah sebuah fenomena yang aneh tapi nyata. Ada yang bilang bahwa ini adalah beauty privilege. Mungkin benar, mungkin memang sejatinya orang lebih mudah berempati dan bersimpati untuk orang-orang yang mereka anggap patut secara standar kecakapan mereka.
kalau cantik, kalau cakep, seakan nasib buruk itu tidak pantas untuk orang-orang seperti itu. Dan kayak aku bahas di part 1, orang-orang yang empatinya tinggi selalu mencoba untuk memberi logika pada hal-hal yang mereka tidak mengerti gitu. Kenapa orang bisa sejahat itu? Mungkin dia memiliki trauma, mungkin dia tidak puas dengan kehidupan. Jadi akhirnya malah mereka mengasihani orang-orang yang bertindak jahat karena mereka mencoba untuk mengerti kriminal-kriminal ini. Iya nggak? Ditambah lagi cakep lagi kata mereka. Oh, kalau kalian belum nonton part 1, sekarang habis ini langsung tonton part 1-nya. Gak kalah seru dan gak kalah gila sama video ini. Gas. Aku gak sabar untuk bacain komentar-komentar kalian di bawah. Dan komen di bawah juga kira-kira next time kita harus bahas apa, sebuah fenomena yang menarik untuk dibahas bareng-bareng. Leave them down below. Dan jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Dia ini bekerja atau berlaku tapi yang membedakan Charles sama pemimpin dan atas kasus yang dia lakukan pada tahun 1989 ya Allah, kalau anak tahun 1960-an anjay, ngerti itu aku.